Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, jumpa lagi bersama Ibu Guru Neneng di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020. Kali ini kita bertemu di pelajaran PAI Muatan Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum tajwid yang ada pada surat Ad-Duha. Tujuan pembelajaran ini adalah kalian harus bisa menyebutkan dan menjelaskan hukum tajwid yang ada pada surat Ad-Duha. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang hukum tajwid yang ada pada surat Ad-Duha. Yang pertama tentunya kita harus tahu pengertian tentang ilmu tajwid terlebih dahulu. Yang kedua, hukum tajwid apa saja yang ada pada surat Ad-Duha dan contohnya. Yang pertama, pengertian ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mengapa ilmu ini harus kita pelajari? Agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai yang ditegaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil artinya baik dan benar. Bacaannya harus sesuai dengan tajwid, makhraj yang dibaca harus fasih. Ada banyak hukum tajwid yang ada pada surat Ad-Duha. Contohnya hukum alif lam. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 4 hukum tajwid, yaitu idgham bila gunnah. Yang kedua adalah izhar, yang ketiga ikhfa, yang keempat adalah izhar syafawi. Karena materi ini berhubungan dengan hukum nun mati, sebelumnya kalian perhatikan terlebih dahulu slide berikut ini. Hukum nun mati atau tanwin ada 4. Yang pertama adalah izhar. Hurufnya ada 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Yang kedua, idgham. Hurufnya ada 6, yaitu ro, lam, mim, nun, waw, dan ya. Yang ketiga adalah iqlab. Hurufnya hanya 1, yaitu ba. Yang keempat adalah ikhfa. Hurufnya ada 15, yaitu ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, dan kaf. Sekarang Ibu akan menjelaskan tajwid yang ada pada surat Ad-Duha. Yang pertama adalah idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah adalah bacaan yang dilakukan dengan memasukkan atau meleburkan nun mati atau sukun atau tanwin dengan huruf idgham di depannya dengan tidak dengung. Hurufnya ada 2, yaitu ro dan lam atau lam dan ro. Agar mudah untuk mengingatnya, kita sebut dengan kata lari. Contoh hukum tajwid idgham bila gunnah. Mir rabbihim. Di situ ada nun mati atau sukun bertemu dengan huruf ro. Maka dibacanya nun mati lebur atau masuk ke dalam huruf ro menjadi mir rabbihim.
bukan min rabbihim. Contoh berikutnya, hudal lil muttaqin. Di situ ada tanwin hudan bertemu dengan huruf lam. Maka cara membacanya adalah tanwin lebur kepada huruf lam atau dimasukkan kepada huruf lam. Membacanya menjadi hudal lil muttaqin, bukan hudan lil muttaqin. Kedua, izhar. Apa itu izhar? Izhar adalah bacaan yang harus dilafalkan dengan jelas antara nun mati atau sukun atau tanwin dengan huruf yang ada di depannya. Hurufnya ada 6, sebagaimana tadi disebutkan dalam hukum nun mati. Contoh izhar. Tanhar. Di situ ada kata atau ada huruf nun mati. Tanhar dibaca jelas. Mengapa? Karena di situ nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar di depannya, yaitu ha. Maka cara membacanya adalah jelas. Tanhar. Yang kedua, contohnya adalah sawaun alaihim. Di situ pada kata sawaun ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Huruf ain adalah salah satu huruf izhar. Maka cara membacanya adalah jelas. Sawaun alaihim. Yang ketiga, ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa adalah bacaan nun mati atau sukun atau tanwin yang dilafalkan dengan samar. Hurufnya ada 15, sebagaimana disebutkan dalam hukum nun mati. Contoh ikhfa. Azabun syadid. Kata azabun ditulis dengan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu shin. Maka hukum bacaannya adalah ikhfa atau dibaca samar. Azabun syadid, bukan azabun syadid. Yang kedua contohnya adalah milqab. Kata min di situ dibacanya samar, tidak min, tetapi mil. Mengapa? Karena di situ nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu qaf. Maka hukum bacaannya adalah samar. Yang keempat, izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi adalah apabila huruf mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Dibacanya tidak berdengung. Contoh izhar syafawi. Lam yalid walam yulad. Di situ ada kata lam. Mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu ya. Maka dibacanya tidak berdengung. Dibacanya langsung. Lam yalid, tidak lam yalid. Yang kedua, contohnya alhamdu. Di situ ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu huruf dal. Maka dibacanya tidak berdengung. Langsung alhamdu, tidak alhamdu. Setelah kalian menyimak atau mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru, sekarang silahkan temukan 4 hukum tajwid tersebut yang ada pada surat Ad-Duha dengan mengerjakan LK yang sudah Ibu Guru berikan. Demikian penjelasan materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.